wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Desi Amalia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Pemerintahan. Di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas pengganti dari ujian tengah semester komunikasi pemerintahan mengenai kebijakan komunikasi pemerintahan. Sebelum itu, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian komunikasi pemerintahan menurut para ahli, yaitu menurut Maria Joyce Cannon dan Karen Stander. Hal ini memiliki pengertian bahwa komunikasi pemerintahan mengacu pada tujuan, peran, dan praktek komunikasi yang dilakukan oleh politisi eksekutif dan pejabat dari lembaga-lembaga publik lainnya dalam kerangka pelayanan pemikiran politik, dan yang sendirinya merupakan atas dasar persetujuan langsung atau tidak langsung rakyat dan dibebankan untuk memperlakukan mereka. Selanjutnya yaitu strategi komunikasi pemerintahan. Yang pertama, menentukan tujuan komunikasi. Kedua, menentukan target komunikasi. Ketiga, menentukan pesan yang akan disampaikan. Keempat, menentukan waktu yang tepat berdasarkan tahapan pembuatan keputusan dalam rangka mencapai efek yang maksimum. Kelima, menentukan metode dan media yang akan digunakan. Keenam, menentukan saluran komunikasi yang akan digunakan untuk menyampaikan pesan kepada target sasaran. Selanjutnya, perencanaan komunikasi pemerintahan yang terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama, menganalisis masalah, menyusun peran yang akan dimainkan komunikasi, mengidentifikasi target sasaran, mengidentifikasi tujuan komunikasi, mengidentifikasi target atau pesan, mengidentifikasi alat-alat komunikasi, pendanaan kegiatan komunikasi, mengorganisasi kegiatan komunikasi, perencanaan, melakukan evaluasi. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip komunikasi yang terdiri dari keterbukaan. Komunikasi dengan publik dilakukan secara langsung, keterlibatan dengan masyarakat sebagai bagian dari pembentuk kebijakan dan pengiriman, presentasi positif dari kebijakan pemerintah dan presentasi yang telah dicapai, menggunakan seluruh saluran komunikasi yang digunakan relevan, tidak hanya terbatas pada media massa nasional, melakukan komunikasi lintas departemen yang terkoordinasi mengenai suatu isu, bukan menciptakan konflik atau duplikat pesan, mendorong kenetralan posisi politik aparatur pemerintahan. Selanjutnya yaitu hakikat komunikasi pemerintahan. Yang pertama, perspektif komunikasi pemerintahan, yaitu komunikasi pemerintahan merupakan bidang studi yang terlintas disiplin ilmu, yaitu komunikasi politik, public relation, komunikasi perusahaan, dan strategi komunikasi. Yang kedua, perspektif kajian ilmu politik. Kajian komunikasi pemerintahan dilihat berdasarkan beberapa tema, yaitu komunikasi kepala eksekutif, pengembangan kampanye yang permanen. Yang ketiga, perspektif kajian public relation dan komunikasi organisasi kajian komunikasi pemerintahan dilihat berdasarkan beberapa tema, yaitu hubungan media, manajemen isu, pengembangan profil, profesional, dan kompetensi. Selanjutnya, hambatan komunikasi pemerintahan, yaitu hambatan bahasa, penggunaan bahasa yang tidak sesuai dan tidak dipahami oleh penerima pesan dapat menghambat komunikasi. Yang kedua, kerangka referensi. Setiap orang memiliki kerangka referensi yang berbeda dan dapat mempengaruhi efektivitas pesan yang disampaikan. Yang ketiga, jarak status. Hal ini berhubungan dengan hambatan dalam pola komunikasi organisasi yang dianut oleh organisasi pemerintahan. Selanjutnya, jarak geografis. Jarak geografis yang sangat lebar antara pemerintahan dan warga negara dapat menghambat komunikasi pemerintahan. Selanjutnya, perlindungan diri dari inisiator. Selanjutnya, tekanan pekerjaan lainnya. Yang terakhir, pembatasan yang disengaja pada komunikasi. Selanjutnya, yaitu
Komunikasi pemerintahan untuk kepemerintahan yang baik atau good governance. Komunikasi pemerintahan yang baik dapat berkontribusi pada kepemerintahan yang baik. Yang dimaksud dengan kepemerintahan yang baik menurut UNDP adalah hubungan yang saling membantu, membangun di antara negara, swasta, dan masyarakat. Masing-masing memiliki peran dalam konsep kepemerintahan yang baik, yaitu 1. Negara atau pemerintahan memiliki peran pencipta iklim, politik, hukum, dan ekonomi yang sehat sehingga dapat mendorong perkembangan dunia, usaha, dan masyarakat. Yang kedua, swasta memiliki peran menciptakan lapangan pekerjaan. Yang ketiga, masyarakat memiliki peran memberikan kemudahan hubungan timbal balik melalui kelompok dalam masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Kepemerintahan yang baik memerlukan 3 hal, yaitu state, capability, accountability, dan responsive. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembahasan yang saat ini kita bahas, yaitu mengenai kebijakan komunikasi pemerintahan, yaitu sebuah perspektif. Salah satu perspektif yang dikenal dalam komunikasi pemerintahan yaitu perspektif kebijakan. Istilah perspektif digunakan untuk merujuk pada teori yang digunakan untuk keperluan analisis dalam suatu disiplin keilmuan dengan objek forma yang berbeda. Komunikasi pemerintahan sendiri memiliki pengertian yang beragam, bahwa kebijakan komunikasi pemerintahan sebagai kumpulan prinsip-prinsip dan norma-norma yang sengaja diciptakan untuk mengatur perilaku sistem komunikasi. Setiap negara diyakini memiliki sebuah pola komunikasi yang berjalan dan berproses membentuk sebuah sistem. Sistem yang terdiri dari sub-subsistem menjalankan fungsi masing-masing dan memerlukan sebuah regulasi agar subsistem tersebut dapat berjalan tanpa saling berbenturan satu sama lain. Selanjutnya, di dalam kebijakan komunikasi memiliki 3 bagian penting. Yang pertama ada konteks. Konteks yang dimaksud adalah keterkaitan kebijakan komunikasi pemerintahan dengan sesuatu yang melingkupi dirinya seperti politik ekonomi, politik komunikasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada domain. Domain kebijakan komunikasi berarti muatan nilai yang dikandung dalam sebuah kebijakan komunikasi seperti globalisasi ekonomi global dan lain-lain. Yang ketiga yaitu paradigma. Sedangkan paradigma lebih kepada kerangka cita-cita yang menjadikan tujuan kebijakan komunikasi pemerintahan tersebut. Dalam konteks paradigma, kebijakan informasi dan transaksi elektronik maupun keterbukaan informasi publik yang dikeluarkan pemerintah memiliki cita-cita ke arah masyarakat informasi. Selanjutnya, di dalam kebijakan komunikasi pemerintahan memiliki 5 karakter, yaitu memiliki tujuan tertentu. Sebuah regulasi atau kebijakan apapun tentu memiliki sebuah tujuan. Yang kedua, berisi tindakan pejabat pemerintahan. Ketiga, memperlihatkan apa yang akan dilakukan pemerintah. Keempat, bisa bersifat positif atau negatif. Sebuah kebijakan komunikasi sangat dimungkinkan untuk bernilai positif maupun negatif. Yang kelima, bersifat memaksa, otoritatif. Kebijakan komunikasi sebagai sebuah kebijakan publik dilahirkan oleh perangkat negara. Selanjutnya, tujuan dari kebijakan komunikasi pemerintahan yaitu 1. Secara sosiologis menempatkan proses komunikasi sebagai bagian dari dinamik sosial yang tidak merugikan masyarakat. Yang kedua, komunikasi merupakan suatu keniscayaan dalam masyarakat. Dan selanjutnya yaitu
Sebuah kebijakan komunikasi pemerintahan tak bisa dilepas dari kebijakan publik. Hal ini disebabkan karena kebijakan komunikasi pemerintahan juga merupakan salah satu bagian dari kebijakan publik. Kebijakan publik secara sederhana dapat dipahami sebagai apa yang dipilih oleh pemerintahan untuk dikerjakan maupun tidak dikerjakan. Pendapat ini disampaikan di mana konsep ini sangat luas karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintahan di samping yang dilakukan oleh pemerintahan ketika pemerintahan menghadapi masalah publik. Definisi sederhana ini mengandung makna bahwa kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintahan, bukan organisasi swasta, dan kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak harus dilakukan oleh badan pemerintahan. Selanjutnya, definisi dari kebijakan publik. Menurut Richard Ross menyebutkan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagian suatu keputusan tersebut. Meskipun definisi ini dinilai ambigu, namun definisi ini juga mampu memberikan arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu. Nah, selanjutnya ini adalah sifat dari kebijakan publik, yaitu pemerintahan atau permintaan, permintaan kebijakan, yaitu permintaan atau kebutuhan yang dibuat oleh warga masyarakat secara pribadi atau kelompok dengan resmi dalam sistem politik oleh karena adanya masalah yang mereka rasakan. Yang kedua, putusan kebijakan, yaitu keputusan yang dibuat oleh penjabat publik yang memerintah untuk memberikan arahan pada kegiatan-kegiatan kebijakan, misalnya mengeluarkan ketetapan, mengeluarkan atau mengumumkan perintah eksekutif, mengumumkan aturan administratif, atau membuat interpretasi hukum yang penting. Yang ketiga itu pernyataan kebijakan, yaitu ungkapan secara formal atau artikulasi dari keputusan politik yang telah ditetapkan. Yang keempat, hasil kebijakan adalah perwujudan nyata dari kebijakan publik, yaitu sesuatu yang dikerjakan menurut keputusan dan ternyata pernyataan kebijakan. Yang kelima, akibat dari kebijakan adalah konsekuensi kebijakan yang diterima masyarakat, baik diinginkan atau tidak diinginkan, yang berasal dari apa yang dikerjakan atau yang tidak dikerjakan oleh pemerintah. Selanjutnya yaitu mengenai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP. Sebagai kebijakan komunikasi pemerintahan, bagian sebelumnya sudah memberikan gambaran singkat tentang pemikiran kebijakan komunikasi. Nomor 14 tahun 2008 tentang KIP merupakan sebuah kebijakan komunikasi pemerintahan. Ada beberapa alasan yang menjadi undang-undang ini sebagai sebuah kebijakan komunikasi pemerintahan. Yang pertama, sebuah kebijakan komunikasi pemerintahan dibuat bertujuan untuk melancarkan sistem komunikasi. Kedua, kebijakan komunikasi pemerintahan dibuat melancarkan sistem komunikasi pemerintahan. Yang ketiga, sebuah kebijakan komunikasi pemerintahan memiliki 3 bagian penting, yaitu konteks, domain, dan paradigma. Selanjutnya, dan ini adalah slide terakhir, yaitu mengenai manfaat pembelajaran atau mempelajari komunikasi pemerintahan. Adapun manfaat mempelajari komunikasi pemerintahan adalah memahami ikon-ikon komunikasi pemerintahan, definisi
konsep, teori, paradigma, etika, moral, kebijakan komunikasi pemerintahan, dan aturan serta fenomena perspektif pemerintahan sehingga mampu menganalisis isu-isu yang berkembang seputar komunikasi. Sekian dari presentasi saya kali ini. Apabila ada salah-salah kata di dalamnya, saya mohon maaf dan terima kasih.